selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita bisa kumpul untuk belajar di tempat yang mulia ini. Semuanya PMK hari ini semuanya udah bersih kan? Baik. Kita akan baca doa gajah. Siapa yang mau memimpin? Nah, silakan ke depan. Semuanya tak angkat tangan ya. Ketiga, indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Asmaul Husna, Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Sebelumnya, Ibu akan bertanya kepada kalian. Minggu lalu tentang pelajaran apa? Tentang Al-Muqaddim. Apa arti Al-Muqaddim? Masih ingat? Iya. Allah itu Maha Berkuasa. Berarti kalian ada belajar di rumah. Kalian ada mengulangi rumah. Al-Muqaddim itu Allah itu Maha Kuasa. Baik, kita hari ini lanjutkan dengan indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Sebelum kita lanjutkan ke pelajaran kita, mari kita sama-sama nyanyikan lagu tentang Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Siapa yang mau ke depan? Yang mau pimpin lagu tersebut. Silakan Yogi. Semuanya bisa? Bisa semuanya? Bisa? Kalau bisa, semuanya lakukan lagu tentang Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Ayo, 1, 2, 3. Asmaul Husna,
rumah kan? Pelajaran yang ingin kita pelajari hari ini. Ada yang tahu nggak apa itu Al-Muqaddim? Ya, tepuk tangan buat kawan kita. Ada yang menjawab bahwa Allah itu maha mendahulu. Allah itu maha mendahulukan. Makna daripada Al-Muqaddim adalah Allah maha mendahulukan. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta mempersiapkan sarana kehidupan terlebih dahulu sebelum menciptakan manusia. Allah lebih dahulu. Allah itu tidak awal dan tidak akhir. Sebelum Allah itu menciptakan manusia, lebih dahulu menciptakan sarana kehidupan, baik bumi maupun langit. Dia mendahulukan petunjuk pedoman melalui rasul utusannya sebelum memberi tugas pada manusia untuk dijadikan khalifah di muka bumi ini. Khalifah yang artinya adalah sebagai pemimpin. Ada yang tahu nggak dalil tentang, siapa yang tahu dalil tentang Al-Muqaddim? Ayo siapa? Ya, siapa? Ya, Azza ya. Kalau bisa, coba bisa sebutkan. Coba baca ada. Suara yang kencang. Ya, bagus sekali tentang yaitu dalil Al-Muqaddim. Dalil bagus sekali tentang Al-Muqaddim yaitu terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat berapa? Ya, ayat 35. Ayat 35. Allah itu menjelaskan yang bunyinya yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wa khairi wa ilaihi turja'un. Yang artinya adalah setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Nah, berarti siapa yang merasakan mati? Semuanya kan? Semua yang bernyawa. Kita bernyawa enggak? Bernyawa. Nanti pada suatu saat pada waktu yang telah ditentukan Allah akan merasa mati. Semua makhluk, atas semua makhluk ciptaan Allah pasti merasakan mati. Kami akan memuji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Allah memuji kita dengan kebaikan dan keburukan sebagai contoh yang sebenar-benarnya, dan kepada kamilah kamu akan kembali. Kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Contoh daripada meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki Asmaul Husna Al-Muqaddim, kita sebagai anak yang soleh semuanya kan? Anak yang soleh dan anak soleha. Kamu pasti akan yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang Allah yang maha dahulu. Diciptakan oleh siapa? Allah. Oleh Allah. Sekarang tentang Al-Baqi. Ada yang tahu apa itu Al-Baqi? Ya, ada kawan kita yang tahu. Sebelum Ibu jelaskan, ada yang lebih tahu. Apa itu Al-Baqi? Ya, tepuk tangan buat kawan kita. Berarti anak ibu kita semua kan? Sebelum Ibu jelaskan lebih dahulu tahu. Itu salah satu bukti bahwa kalian ada belajar di rumah. Arti Al-Baqi adalah Allah itu apa artinya? Ya, Allah itu maha kekal. Coba perhatikan gambar. Coba semuanya ya, perhatikan gambar baik-baik. Ini tugas kita untuk diskusi
kelompok 3 di kelompok 4. Semuanya coba amati gambar dulu. Amati gambar, nanti ada tugas diskusi kelompok masing-masing. Terjemahkan gambar tersebut, apa maksud atau apa makna yang terkandung dalam tersebut. Udah gambar pertama ya kan? Udah diamati? Udah semuanya? Nah, ini gambar kedua. Amati gambar kedua. Ya? Gambar ketiga. Dan gambar keempat. Ibu akan beri tugas kepada kalian, diskusi secara bersama ya. Jangan kerjakan sendiri. Nama aja tugas kelompok. Ini kelompok. Ya. Ya. Ini kelompok apa? Ini kelompok berapa? Kelompok keempat. Ini tugas kelompok 3. Kerjakan secara bersama, jangan ada yang duduk melamun ya. Ibu kan kasih waktu sekitar 10 menit. Nanti perhatikan gambar. Buka buku ya. Bukunya dibuka. Gambar? Ya, perhatikan apa makna yang terkandung dalam gambar tersebut. Suara yang mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada gambar tersebut, matahari terbit sebelah barat dan terbenam sebelah barat. Walaupun juga bahwa matahari tidak kekal, yang kekal adalah Allah. Ya, tepuk tangan buat orang kita. Berarti pada gambar tersebut ada gambar apa? Matahari. Matahari itu terbit sebelah mana? Sebelah sebenarnya sebelah apa? Barat. Kekal nggak matahari tersebut? Waktu malam apa yang terjadi? Ada matahari lagi? Ada bulan, ada bintang. Berarti itu tidak kekal. Yang kekal hanyalah Allah. Makan dulu. Coba kelompok. Sekarang kita sudah kelompok telah mempresentasi hasil daripada tugas diskusi kelompok masing-masing dari pembelajaran tadi. Ada pertanyaan? Ayo, siapa ada pertanyaan? Ada? Siapa yang ingin menanyakan? Ya. Apakah nanti semua
dan langit suatu saat akan hancur? Itu pertanyaannya ya kan? Sebelum ibu menjawab, ada pertanyaan? Kawan kita ini menjawabnya? Ya, siapa? Ada kawan kita Tiara. Apa jawabannya, Nak? Ya, semua ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi yang hancur. Iya, jawabannya sangat bagus. Tepuk tangan lagi buat kawan kita. Pertanyaannya bagus. Jawabannya juga cukup bagus. Beserta langit akan hancur. Jawaban kawan kita yaitu ya, bahwa nanti suatu saat bumi dan langit akan hancur. Semuanya hancur. Atas nama ciptaan Allah akan hancur. Yang kekal siapa? Yang kekal hanyalah Allah. Yang baru kesan kita pelajari. Yang kekal hanyalah Allah. Allah itu bersifat apa? Al-Baqi. Allah itu Maha Kekal. Oke. Baik. Pertanyaan sudah. Ibu sekarang akan membagikan tugas. Tadi tugas kelompok ya. Jangan ada yang menyentek. Kalau kedapatan menyentek, nanti nilainya kurang. Mana ada bagus? Silakan dikerjakan. Aku kasih waktu 10 menit. Silakan. Ditulis apa yang bisa ya. Terus ya. Ditulis apa yang bisa. Tadi Ibu telah menjelaskan. Kalau udah semuanya udah siap? Kalau udah siap dikumpul ya. Coba. Sekarang dari pembelajaran kita tadi tentang Al-Muqaddim ya. Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran tersebut? Siapa yang mau yang pertama? Ya, apa? Suara yang kencang, suara yang kencang. Al-Baqi artinya Maha mendahulukan dan mendorong yang menempatkan suatu pada tempatnya. Ya, kawan kita barusan telah menyimpulkan Al-Baqi artinya yaitu Allah itu Maha Kekal yang mendorong, yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Siapa lagi? Ya, Shoki. Apa kesimpulannya yang dapat? Kita sebagai umat Muslim harus mendahulukan perintah Allah daripada yang lain. Ya, kesimpulannya adalah kita sebagai umat, barusan kawan kita mengatakan, suara yang kencang apa nak? Kita sebagai umat Muslim harus mendahulukan perintah Allah daripada yang lain. Ya, kita sebagai umat Muslim harus mendahulukan perintah Allah daripada perintah orang lain.
menjadi pemenang diskusi nilai tertinggi adalah siapa kelompok apa? Jatuh kepada kelompok kedua. Tepuk tangan buat kelompok kedua. Ya. Ibu akan menyimpulkan tentang kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya yaitu Al-Muqaddim adalah Allah itu mendahulukan, Dia mendorong, yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kepentingan makhluknya atas amalan ibadah hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai pencipta, mempersiapkan sarana kehidupan terdahulu sebelum menciptakan manusia. Dia menurunkan petunjuk dan pedoman melalui rasul utusannya sebelum memberi tugas kepada manusia untuk menjadikan khalifah di muka bumi ini. Kesimpulan yang berikutnya yaitu Al-Baqi. Allah itu adalah Allah itu maha kekal. Allah itu maha abadi. Allah itu tidak awal dan tidak akhir. Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada meskipun nanti dunia ini akan hancur. Dan bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah menyenangkan. Nanti setelah selesai pembelajaran ini, tolong kalian sampai di rumah diulang kembali pembelajaran kita ya, supaya nanti waktu ujian kita bisa menjawab. Sekarang ibu akhiri dengan selawat. Siapa yang ingin pimpin selawat dulu? Angkat aja. Coba rapi. Ya. Ya, semuanya baca selawat ya. Salim wa salim salim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmaina. Allahumma salli wa sallim salim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi Terima kasih. Sekarang ibu akhiri. Jangan lupa baca ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.